bisa saya milikin mau dimakan. Nggak bisa kamu milikin, kamu makan. Iya. Roy, Kok dia berubah ya ini sekarang? Bukan di matanya Baima. kenapa tiba-tiba berubah ya matanya? Iya, dia bukan Baima lagi nih sekarang. Entah itu nenek-nenek yang rambutnya lebat, tapi kalau itu benar dia nyuruh saya untuk sholat, yang benar lah gitu. Kalau ini nggak pernah saya lihat, cuman orang sekitar aja gitu. Saya melihat ciri-cirinya berhidung mancung. Betul. Betul. Kemudian berjanggut ya, berjenggot seperti ini. Dia lebat gitu. Iya, dia lebat di sini. Roy, Ini biasanya kan kamu duduk dulu, ngasih tahu, mengkonfirmasi ke partisipan, baru gambar, tapi tiba-tiba tadi kamu langsung dari belakang, itu kenapa Roy? Karena saya ngelihat ada gangguan makhluk yang mendistract pikiran saya. Jadi saya langsung ke distract dengan makhluk tersebut dan saya harus melawan. Makhluknya ini? Iya. Itu jujur terus terang, ini ngikutin kemana-mana kamu pergi. Iya. Iya, dan kamu tahu ya tentang itu. Ada yang suka ngomong gini, kamu nggak boleh deket sama dia. Ada yang suka ngomong. Bisik-bisik Konteks- gitu? Suka. Aku kan suka denger kalau ada yang ngomong gitu kan. Atau yang ngasih tahu, jangan lewat sana ya, ada ini. Jadi benar-benar saya lewat situ, tapi ada terjadi sesuatu. Terus dia bilang, jangan deket sama dia. Saya hancurin hubungan kamu. Begitu. Tapi kan karena saya nggak percaya, masa sih kita manusia yang paling derajatnya paling tinggi kalah sama dia, kan begitu. Nggak tahu kalau dia tuh bawa dampak negatif atau bagaimana, saya nggak tahu. Dan dia juga asalnya dari mana saya juga nggak tahu. Sebelumnya Mbak Ima sendiri pernah melakukan ritual nggak sehingga memancing ini datang? Dulu pernah saya disuruh sama ibu saya, maksudnya orang tua ya gitu. Suruh mandi kembang aja di rumah gitu. Terus kalau ngebersihin badan pakai daun sirih kayak gitu-gitu, ngilangin kata dia, ngilangin hal-hal yang negatif apa gitu. Ya karena orang tua ya kita nurut aja kan, nggak tahu itu apa artinya gitu. Sampai sekarang masih dilakukan? Enggak, udah enggak. Karena saya percaya sama diri saya, hal-hal kayak gitu insya Allah akan jauh. Itu ada hubungannya Roy? Iya, ada hubungannya sebenarnya, tapi bukan ritual-ritual sih yang tadi kamu ceritain, tapi ini baru lagi. Sebenarnya teman-temannya kamu tuh udah ngerasa, udah kasih tahu ya Mbak Ima sebenarnya. Udah bilang kalau ada yang ngikutin laki-laki berjanggut. Bukan janggut deh. Berjenggot. Iya. Jenggot kayak brewokan gitu? Iya, brewokan sebenarnya. Lebih ke brewokan gitu. Terus kamu bilang tadi suami gaib, Iya, maksudnya? sebenarnya ini Iya maksudnya apa? suami Kok bisa gaib. sih? Jadi dia tuh kayak mencintai kamu sampai dia nggak pergi-pergi gitu ke alam berikutnya. Oh, pernah ada yang ngomong waktu saya tidur di kamar. Begini, ada yang ketok-ketok kamar saya nih waktu saya sendiri. Terus dia bilang, tenang aja kok saya temenin, kamu nggak perlu kerasa kesepian. Begitu, karena waktu itu posisi saya janda kan. Terus saya bilang, siapa ya? Gitu kan, nggak tahu. Tengok ke pintu, nggak ada orang. Tapi saya lihat, jadi ini kan pintu, ini kaca keluar tapi di atas. Kelihatan genteng kan, nggak ditutup, lupa saya tutup. Saya lihat cuma kepala doang memang. Tapi saya nggak tahu itu kepala manusia kah, apa. Tapi nggak mungkin ya di atas genteng kan Nggak manusia. kelihatan mukanya juga? Kelihatan tapi samar. Seperti ini? Bisa dibilang kayak gitu. Mbak Yu, aku boleh nanya. Silakan. Itu asalnya makhluk gaib itu dari mana? Se- Roy? sebenarnya- Dari ritual-ritual yang dia jalanin atau dari susuknya atau? Sebenarnya saya lihat dari susuk dan ritual yang dijalanin sih. Oh gitu. Terus saya tuh ngelihat kamu ya Mbak Ima, Iya. sampai kapanpun kayak gagal-gagal terus dalam percintaan. Tadi malam baru mengalami cerai perceraian. semalam. Oh ya, wow. Saya Tadi malam. Kenapa? Tadi malam. nggak menginginkan kayak gini. Maksudnya pengen hidup normal ya kayak orang-orang gitu kan, punya keluarga bahagia, biar susah senang tuh sama-sama gitu kan. Tapi ini saya nggak tahu, makanya pertanyaan dalam diri saya, sebenarnya apa yang salah dalam diri saya sampai orang menjauh dari saya gitu kan. Sedangkan diri saya mencoba untuk baik sama siapapun,
Walaupun saya disakitin, tapi saya coba ikhlas, ikhlas, dan ikhlas. Insya Allah, karena saya yakin itu. Setiap pernikahan di 3 bulan, itu gagal. Setelah 3 bulan, gara-gara apa? Ada aja pokoknya. Nih, gara-garanya. Ini dia. Saya pas menikah sama yang terakhir ini, saya cerita sama dia. Di sekeliling saya, orang banyak yang melihat orang ini, saya bilang. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Tapi saya bilang dalam hati saya, kadang saya sendiri, jangan pernah ganggu saya sama dia, sama suami saya ini. Karena saya nggak pernah mau untuk gagal yang kesekian kali. Oke, Roy. Itu sakit. Iya Kalau sih. sering mengalami kegagalan rumah tangga, sebenarnya sebahaya apa makhluk ini buat dia, Roy? Saya lihat makhluk ini tuh kemana-mana dia pergi, sampai akhirnya sampai hari ini pun seberapa bahayanya, bahaya mungkin dia akan single selamanya. Si Mbak Ima ini nggak punya jodoh sampai tua, tapi kan kita tahu Iya. jodoh, maut, rezeki semua udah ada yang ngatur. Iya betul. Jadinya sebenarnya nggak usah dikhawatirin, dia cuma sama kamu ngejagain sampai over posesif gitu. Posesif Malah posesif, malah overprotected, malah kayak gitu jadinya. Terus aku ngerasa kamu harus kuat, soalnya saya ngeliat aura kesedihan kamu malah mancing dia untuk tuh kan sedih gitu. Dia kayak gitu lah. Gitu. Ini pokoknya 100% pengaruh dari makhluk ini. Kenapa 3 bulan selalu hancur? Ini dia. Kenapa kamu selalu banyak orang yang misalnya mau deketin, tiba-tiba kamu dibenci? Ini dia jawabannya. Kan saya nggak menginginkan itu. Bener-bener nggak. Maksudnya pengen normal gitu, jauh-jauh dari yang kayak gitu. Walaupun saya masih dikasih kelebihan untuk lihat, tapi yang kayak gini-gini, aduh, saya bener-bener nggak mau dan nggak ngerti gitu. Maksudnya Tuh, itu dia nggak ngerti apa yang dia lakuin. Apa Iya. makhluk ini dikirim orang atau sebenarnya waktu sejak kecil dibawa orang tuanya ke orang-orang itu yang melakukan ritual? Dulu kan pernah sempat pasang susuk bukan? aku nggak ngerti itu susuk atau apa, nggak ngerti. Tapi diminum. Kayak bunga kantil gitu loh. Hmm. Waktu itu saya ingetnya dipasang di sini sama di belakang. Oh iya. Nggak tahu, itu kan namanya kita masih kecil kan, belum paham gitu, apa ini, apa itu, belum paham. Makhluk ini ada di dekat sini sekarang, Roy. Ada di tepat di belakangnya dia. Di sini. Tepat saya belakang. Kamu juga bisa merasakan. Hati-hati deh. Saya kok cium gini ya. Makhluk ini suka sama kamu. Karena kamu bau darah. Oh iya. Iya kan? Tuh, bener kan? Enak. Roy gimana? Enak. Kan aku juga lagi halangan loh. Iya enak, wangi. Enak, wangi. Enak wangi. Wangian dia dari saya. Ini kamu gambar ada merah-merah ini maksudnya apa, Roy? Darah? Darah gitu. Dia tuh suka dengan bau darah. Kamu bisa komunikasi dengan dia, Roy? Bisa. Bahkan banyak pun saya rasa juga tahu bahwa suami gaibnya ini, kalau saya bilang ini juga ganjen sama orang-orang. Dia suka sama darah. Saya nggak mau dibilang suami gaib karena saya nggak merasa dia itu milik saya dan saya nggak tahu dia siapa gitu. Banjir darah. Darah pekat. Kamu bisa komunikasi dengan makhluk itu? Terkadang saya bisa, saya bilang, pokoknya kalau saya keinginan untuk ngomong, saya marah, saya ngomong sama dia dan dia cuma diam, nggak berkata apa, nggak. Kamu marah dan kamu komunikasi sama dia, berarti Iya. kamu tahu dia ada dong. Tapi kan nggak dikasih lihat mukanya. Tapi Merasa kehadiran ada 4 di sekeliling saya. Ada empat, Roy. 4 makhluk ini sebenarnya juga membuat diri Mbak Ima bentrok terhadap sosok anak kecil ya. Iya, Betul ya. Kamu nggak suka sama sosok anak kecil. tolong jangan disebutin ya. Saya marah. Kenapa? Marah? Jangan sebut anak kecil. Kenapa? Anak kecil. Nggak bisa saya milikin mau dimakan. Nggak bisa kamu milikin, kamu makan. Iya. Kok Roy?
Roy, Kok dia berubah ya ini sekarang? Bukan di matanya Baima. kenapa tiba-tiba berubah ya matanya? Iya, dia bukan Baima lagi nih sekarang.